dijalani. 4 kemuliaan yang Allah kasih. 1, al-mahabbatu fi qulubil abrar. Dia akan dicintai di hatinya orang-orang yang baik di hadapan Allah. Yang kedua, orang yang bisa menjaga sunnah adalah al-haibah fi qulubil fajar. Akan ada tersimpan di dalam hati fajar. Fajar itu tadi orang durjana, orang jahat. Di hati orang jahat itu akan disimpan oleh Allah haibah. Jadi orang jahat ini melihat kepada orang yang jaga sunnah itu mempunyai haibah. Haibah itu wibawa yang besar. Yang ketiga, orang-orang yang menjaga sunnah, kata Nabi, dia akan diberikan kemuliaan oleh Allah, wasa'atu fi rizqihi, jembar rizki. Dikasih kelapangan urusan rizki orang-orang yang menjalankan sunnah. Dan yang terakhir, yang keempat, wasidqatu ala din, akan diteguhkan menjalankan agamanya. Teguh sifatnya, istiqomah dalam agama orang-orang yang menjaga sunnah. Jangankan fardu, sunnatnya aja nggak ditinggal. Itu nanti bakal dikasih apa tadi oleh Allah? Keteguhan, teguh bersikap dalam agama, nggak mudah digoyang oleh orang lain dengan tipuan, karena punya sidqoh dalam agama. Inilah hadiah dari Allah, kemuliaan buat orang-orang yang jaga sunnah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la'aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Shadaqallah wa sadaqa rasuluh habibul karim wa ana wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah yang tergabung dalam majelis taklim Nurul Barakah, yang insyaallah mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan zahir batin bagi kita semua. Allah sehatkan badan kita semua. Allah kuatkan iman Islam kita semua. Allah tambahkan nur hidayah taufik dalam diri dan keluarga kita semua. Allah berikan berkah, sehat, selamat, mulia, sukses anak-anak turunan kita semua. Dan juga mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana wa bil ulumil amilin. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah, kita memuji syukur kehadirat Allah. Malam ini Allah menggerakkan hati dan langkah kita untuk sama kita duduk bersimpuh mendekatkan diri kepada Allah di dalam rangka pengajian taklim Nurul Barakah yang insyaallah mudah-mudahan membawa manfaat dan berkah buat kita semua.
di mana di dalam sebuah keterangan banyak sekali tentang faidah, tentang keutamaan di dalam thalabul ilmi atau mencari ilmu, di mana pernah dijelaskan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, di mana beliau mengatakan julusuka sa'atan, dudukmu 1 jam di majlisil ilmi, di tempat ilmu, fi halaqatil alim, yakni duduk bersama dengan para alim di dalam lingkaran pendidikan alim. La tamassu qalaman, yang kau tidak memegang akan pulpen, wala taktub harfan, bahkan kau tidak mencatat 1 huruf di dalam ilmu yang ada. Tapi kata Nabi, khairul laka min idqi alfi raqabatin, jauh lebih baik untukmu daripada membebaskan 1000 hamba sahaya. Duduk 1 jam, tidak pegang pulpen, tidak mencatat tulisan ilmu, masih jauh lebih baik daripada membebaskan 1000 hamba sahaya. Wa nadruka ila wajil alim, dan memandangmu kepada wajah orang alim, ay binadril mahabbah, yakni dengan pandangan cinta kepada orang alim, khairun laka, lebih baik bagimu, min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah, jauh lebih baik bagi dirimu daripada 1000 ekor kuda yang kau sedekahkan di jalan Allah. Memandang orang alim, memandang dengan rasa mahabbah, dengan pandangan itu jauh lebih baik daripada mensedekahkan 1000 ekor kuda di jalan Allah. Wassalamuka alal alim, dan memberi salammu kepada orang alim, kepada orang yang berilmu, khairun laka min ibadati alfi sanatin, jauh lebih baik bagi dirimu daripada ibadah 1000 tahun. Jadi memberi salam kita kepada orang alim lebih baik bagi dirimu daripada ibadah 1000 tahun. Ngasih salam doang. Jadi kalau kita ketemu ada orang alim, kita ngucapin assalamualaikum guru, sehat, itu ngucapin salam lebih baik daripada ibadah 1000 tahun, kata Nabi. Kada dzakarul hafidz al-Mundhiri fi Durratil Yatimah, dan itu tertera dalam sebuah kitab yang disampaikan oleh para ulama-ulama. Sekarang saya baca, jamaah untuk ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Umar ibn al-Khattab qala sami'tu Rasulullah yaqulu man masya ila halaqatin alimin kana lahu bikulli khutwatin mi'atu hasanatin wa idza jalasa indahu wastama'a ma yaqulu kana lahu bikulli kalimatin hasanatan. Dari Umar bin Khattab, termasuk khalifah yang kedua setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, di mana Umar bin Khattab mendengar apa yang telah disampaikan baginda Rasulullah SAW, di mana Rasul mengatakan
Man masya ila halqatin alimin, siapa saja orang yang berjalan menuju lingkaran dari orang alim. Lingkaran orang alim artinya halaqah, tempat di mana di situ ada orang alim menyampaikan ilmu. Nah, kata Nabi, siapa orang yang berjalan di dalam halaqah alim, tempat di mana di situ ada orang alim, kana lahu bi kulli khutwatin mi'atu hasanah, maka adalah bagi orang yang melangkah tersebut, bagi orang yang berjalan tersebut, yaitu setiap langkahnya dicatat oleh Allah mi'atu hasanah, 100 kebaikan dari Allah. Jadi setiap langkah dicatat oleh Allah sebagai 100 kebaikan, setiap langkah. Fa idza jalasa indahu, maka apabila orang itu duduk di dekat orang alim, wastama'a ma yaqul, dan ia mendengarkan apa yang telah diucapkan oleh orang alim, kana lahu bi kulli kalimatin hasanah, maka adalah baginya setiap kalimat yang didengar olehnya itu hasanatun, mendapatkan satu kebaikan. Jadi kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang alim lalu didengar oleh orang yang berjalan tadi untuk halaqah ilmu, maka setiap daripada kalimat itu menjadi satu kebaikan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setiap langkah kita, setiap duduk kita di dalam pendidikan atau di dalam majelis ilmu akan mendatangkan nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana tentang masalah bagaimana tadi satu pandangan kita memandang orang alim, satu penglihatan kita terhadap orang alim, yaitu pandangan cinta kita itu Allah jadikan lebih baik daripada 1000 ekor kuda yang kita sedekahkan di jalan Allah. Kan Nabi menyatakan lagi jamaah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ila wajhil alim, siapa orang yang memandang akan wajah orang alim, nadratan wahidah, satu kali pandangan. Kita melihat imam besar, kita melihat orang-orang soleh, kita lihat orang-orang alim, satu pandangan kita memandang orang alim, lalu papariha biha, dengan pandangan itu kita gembira dengan melihatnya, senang. Kita mandang orang alim, papariha biha bitilkan nazrah, gembira kita dengan memandang orang alim. Khalaqallahu ta'ala min tilkan nazrah, Allah ciptakan dari itu pandangan yang kita lihat tadi malakan satu malaikat. Setiap kita memandang orang alim, satu kali pandangan itu Allah ciptakan satu malaikat. Yastaghfiru, yang membacakan istighfar itu malaikat, lalu bagi orang yang memandang tadi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi kita kalau dalam halaqah ilmu, tempat-tempat ilmu, kita memandang orang alim, kalau yang awal tadi kan memandang orang alim satu pandangan, kata Nabi jauh lebih baik bagi dirimu daripada bersedekah dengan 1000 ekor kuda di jalan Allah, dengan 1000 ekor kuda di jalan Allah. Kalau ini setiap pandangan yang kita lihat memandang orang alim, diciptakan satu malaikat, yang malaikat itu terus membacakan istighfar, memohonkan ampun kepada Allah bagi orang yang memandang itu sampai hari kiamat. Wa kana Ali bin Abi Thalib, bahkan Sayyidina Ali berkata, Ali bin Abi Thalib berkata, yaqulu an-nadharu ila wajhil alim ibadah, memandang kepada wajah orang alim itu ibadatun ibadah. Wa nurun fil nadhar, dan mendapatkan cahaya di dalam pandangan mata kita. Wa nurun fil qalbi, dan memandang wajah orang alim itu bukan hanya sekedar ibadah, bukan hanya sebagai cahaya pandangan mata, tapi wa nurun fil qalbi, akan menjadi cahaya dalam hati kita. Ayo, pernah kejadian musim kemarau yang luar biasa panjang sampai orang beristighosah. Istighosah meminta mohon kepada Allah untuk mengadakan salat istisqa. Istisghosah minta kepada Allah, memohon kepada Allah, memohon pertolongan Allah lewat istisqa untuk meminta air hujan turun. Itu semua ribuan yang pada hadir.
ribuan yang pada hadir, tapi belum sempat Allah ijabah doanya, belum Allah turunkan hujan. Enggak lama ada seseorang anak muda yang datang di tempat halaqah istighosa istisqa minta hujan. Anak muda itu cuma ngangkat tangan, umat kami sedikit kelihatan bibir yang bergerak. Langsung diturunkan hujan oleh Allah. Langsung diturunkan hujan oleh Allah lewat anak muda yang mengadakan tangannya ke Allah. Brek, hujan turun. Wah, ini ulama-ulama yang istighosa. Dia pada kaget melihat datang anak muda, begitu ngangkat tangan langsung turun hujan. Lalu ditanya ini si pemuda tadi, dengan sebab apa engkau meminta kepada Allah sehingga cepat Allah mendatangkan hujan? Aku bertawasul kepada Allah dengan pandangan mataku melihat wajahnya Syekh Junaidi Al-Baghdadi, ulama. Jadi begitu aku meminta tawasul kepada ya Allah, aku bertawasul kepada Engkau ya Allah, berwasilah kepada Engkau ya Allah dengan pandangan mataku yang melihat daripada ulama Syekh Junaidi Al-Baghdadi, turunkan hujan ya Allah. Berat, hujan langsung turun. Syekh Junaidi Al-Baghdadi ini wali Allah. Wali Allah termasuk alim yang menjadi wali Allah. Jadi tawasulnya sebab memandang wajah orang alim. Jadi beruntung kalau setiap pandangan-pandangan mata kita yang memandang wajah orang alim, karena satu pandangan itu Allah ciptakan satu malaikat yang beristighfar memohon kepada Allah ampunan bagi orang yang memandang tadi sampai hari kiamat. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan memandang wajah orang alim merupakan ibadah, cahaya di dalam pandangan mata dan cahaya di dalam ruang qalbi kita. Kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza jalasal alimu lil ilmi kana lahu bikulli mas'alatin qasrun bil jannati. Lalu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, apabila duduknya orang alim menyampaikan ilmu kepada yang hadir, kana lahu bikulli mas'alatin, maka adalah bagi orang alim tersebut setiap masalah yang dilontarkan, setiap masalah yang dikeluarkan itu qasrun bil jannah, menjadikan istana besok di dalam surga. Setiap masalah yang disampaikan oleh orang alim itu menjadikan istana yang ada di surga. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min alimin la ya'malu bi ilmihi illa naza Allahu ruhahu ala ghairi syahadah. Di samping enak jadi orang alim, kalau dia menyampaikan satu masalah yang disampaikan itu dijadikan istana di dalam surga. Nah sekarang bagaimana orang alim, dia menyampaikan ilmu, tapi ilmu yang disampaikan nggak diamalin untuk orang alim tadi. Kata Nabi, tidaklah dari orang alim yang tidak mengamalkan akan ilmunya, melainkan Allah cabut ruhnya ala ghairi syahadah, luput dari mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi ada orang alim, tapi dengan alimnya nggak ngamalin ilmunya. Sholat sunnah subuh, tapi dia nggak sholat sunnah subuh. Sholat tahajud, dia nggak pernah tahajud. Nah dengan ilmu yang tidak diamalkan itu, kecuali katanya Allah akan cabut ruhnya ala ghairi syahadah, tanpa mengucapkan dua kalimat syahadat. Luput, berat mengucapkan dua kalimat syahadat. Bahkan di langit ada panggilan, wa nadahu munadin minas sama ya fajir khasirtad dunya wal akhirah. Hei orang yang durjana, kata Allah. Hai orang yang durjana, ya fajir, hai orang yang durjana, khasirtad dunya wal akhirah. Engkau telah rugi dunia dan engkau telah rugi akhirat. Jadi ada alim yang memang udah banyak keilmuan yang untuk disampaikan, ada mustami yang mendengar dapat ilmu itu juga alim juga jamaah. Misalnya kita dapat bab sholat sunnah, babus sholatis sunnatis subhi, bab sholat sunnah subuh. Sholat sunnah subuh jamaah 2 rakaat.
sebelum sholat subuh. Bisa diniatkan usolli sunata subhi, bisa diniatkan usolli sunatal fajri, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kata Nabi, sholatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan isi dunia. Dunia dan isi dunia kalah. Jadi kalau orang yang pengen tahu orang kaya itu orang yang jalani sholat sunnah subuh. Karena sholat sunnah subuh jauh lebih baik daripada dunia dan isi dunia. Udah tahu nggak diamalin tuh ilmu, bahaya. Celaka dengan tidak diamalkan ilmunya. Na'udzubillah min dzalik. Diamalin ini Bang Ram nih. 4. Keutamaan orang yang sholat sunnah, menjalankan sunnah Nabi ada 4 nilai yang Allah berikan kemuliaan. Saya baca dulu jamaah ya, kita sama-sama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man hafadha sunnati akrama humullahu ta'ala bi arba'i khisalin. Kata Nabi, siapa orang yang menjaga sunnah, mau sholat sunnah subuh, mau ba'da isya, mau sholat sunat witir, jalani sholat sunat, dijagain sholat sunnah Nabi. Man hafadha sunnati, siapa yang menjaga sunnahku. Kata Nabi, akramahumullahu bi arba'i khisalin. Allah akan muliakan orang itu dengan 4 perkara. Jadi Allah akan berikan kemuliaan kepada orang yang menjaga sunnah Nabi, yaitu dengan 4 perkara. Kalau misalnya puasa ya Senin Kamis, atau puasa sunnah Muharram, atau puasa sunnah Rajab, dijalanin sunatnya, istiqomahin dijalanin. 4 kemuliaan yang Allah kasih. 1, al-mahabbatu bi qulubil abrar. Dia akan dicintai di hatinya orang-orang yang baik di hadapan Allah. Jadi di hati orang-orang baik akan ditumbuhkan oleh Allah rasa mahabbah, rasa cinta melihat daripada orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi. Jadi senang aja hawanya tuh orang-orang abror. Kalau kita pengen nemuin ulama, pengen nemuin orang-orang baik, pengen nemuin orang-orang soleh, bagusnya apa yang jadi sunnah jalani dulu. Misalnya kita pengen nemuin seseorang ulama soleh atau orang-orang soleh, jalanin sunnah Nabi. Bisa sholat sunnah, bisa sedekah sunnah jemaah. Nah, pengen sedekah dulu. Itu biasa begitu kita nyampe di hadapan orang-orang soleh, nanti orang soleh dikasih hati cinta mahabbah, memandang kepada orang-orang yang jaga sunnah. Jadi al-mahabbatu fi kulil abrar, Allah akan simpen kecintaan di hati orang-orang baik untuk mencintai orang yang jalankan sunnah, yang jaga sunnah. Yang kedua, orang yang bisa menjaga sunnah adalah al-haibah fi qulubil fajar. Akan ada tersimpan di dalam hati fajar. Fajar itu tadi orang durjana, orang jahat. Di hati orang jahat itu akan disimpan oleh Allah haibah. Jadi orang jahat ini melihat kepada orang yang jaga sunnah itu mempunyai haibah. Haibah itu wibawa yang besar. Jadi kayaknya ini orang punya wibawa besar, sehingga orang durjana, orang jahat susah untuk melukai orang-orang yang baik tadi. Di kalangan hati durjana, kenapa beliau sampai dijaga oleh Allah, diberikan kemuliaan segitu hebatnya, punya haibah, punya wibawa di pandangan orang-orang durjana. Al-haibatu fi qulubil fajar. Sebab orang yang menjaga sunnah pasti punya wibawa di hadapan para durjana. Jadi dikasih pandangan yang punya haibah, dikasih kegagahan, dikasih kehebatan, dikasih wibawa yang sangat besar di pandangan orang-orang yang durjana. Kita juga bisa begitu jamaah. Kalau kita bisa menjaga sunnah, minimal istri kita nggak melototin kita ya minimal tuh kekuatan sunat itu istri kita nggak melototin kita Bang Ram, nggak berani melototin karena punya wibawa yang besar. Kenapa punya wibawa yang besar? Jalankan sunnah. Orang yang jalankan sunnah punya haibah yang luar biasa
di hadapan qulubil fajar. Nama anak juga anak tuh nggak bakal bisa ngebantah orang tua, nggak bakal bisa ngelawan orang tua. Kalau orang tuanya bisa ngejaga yang sunnah, dikasih wibawa yang luar biasa. Yang ketiga, orang-orang yang menjaga sunnah, kata Nabi, dia akan diberikan kemuliaan oleh Allah, wasa'atu fi rizqihi, jembar rizki, dikasih kelapangan urusan rizki orang-orang yang menjalankan sunnah. Makanya kalau kita minta rizki, sholat sunnah dulu jamaah. Apa yang kita bisa jalankan sunnah, jalankan sunnah. Mau kita tadi sedekah, mau tadi kita jalankan sunnah, apa aja yang kita bisa jalankan, insya Allah mendatangkan kelapangan rizki dari Allah. Termasuk siwak. Siwak kan sunnah dulu. Tapi istiqomah, jangan setahun sekali baru siwak. Jadi istiqomah terus. Saya punya orang tua angkat di Cikupa itu, ya Allah, emang saya ada 4 tahun di pesantren itu nggak pernah ngeliat gak siwak. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kalau belum jalankan sunnah ini dulu. Kalau sholat sunnah siwak dulu. Kalau sholat fardu siwak dulu. Dan kayu siwaknya itu disimpan di tasbih jamaah. Ditarik ikat di tasbih itu. Masya Allah. Dan yang diperhatikan, menjelang akhir hayatnya lagi zikir pada Isya. Habis sholat pada Isya, beliau zikir dan meninggalnya sedang zikir. Orang nyangkanya lagi tidur, istrinya nyangka lagi tidur, anak-anaknya nyangka lagi tidur. Padahal lagi zikir sama Allah. Terus nggak taunya pada Isya meninggal dunia. Habis sholat sunat Isya, dia zikir ke Allah, nggak ada les. Dan begitulah orang-orang yang bisa menjaga sunnah. Yang tiga tadi, wasa'antu fi rizki, Allah lapangkan urusan rizkinya. Dan yang keempat, orang yang menjaga daripada nilai yang sunnah. Yang tiga tadi apa namanya? Yang pertama, lupa lagi nih. Yang pertama, orang yang menjaga sunnah akan disimpan di hati orang-orang baik rasa cinta. Orang baik disimpan rasa cinta untuk orang melihat yang sunnah. Yang kedua, akan disimpan di hati orang-orang durjana haibah, wibawa kepada orang-orang yang menjaga sunnah. Yang ketiga, dia akan diberikan kelapangan rizki dari Allah dengan sebab menjaga sunnah. Dan yang terakhir, yang keempat, wasidqatu ala din, akan diteguhkan menjalankan agamanya. Teguh sifatnya, istiqomah dalam agama orang-orang yang menjaga sunnah. Jangankan fardu, sunnatnya aja nggak ditinggal. Itu nanti bakal dikasih apa tadi oleh Allah? Keteguhan, teguh bersikap dalam agama, nggak mudah digoyang oleh orang lain dengan tipuan, karena punya sidqoh dalam agama. Inilah hadiah dari Allah, kemuliaan buat orang-orang yang jaga sunnah. Jadi kalau kita ninggalin sunnah, kita ingat yang 4 ini. Wah, kalau kita ninggalin sunnah, kita luput dari yang 4 ini. Jadi terus jalankan. Sholat sunnah duha dengan istiqomah, sholat sunnah witir dengan istiqomah, qabliyah ba'diyah istiqomah, tahajud istiqomah. Insya Allah 4 kemuliaan ini Allah datangkan bagi orang-orang yang menjalankan sunnah. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkah buat kita semua. Terakhir jamaah, satu lagi kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man zara aliman ay bi qabrihi summa qara'a indahu ayatan min kitabillah atahullah ta'ala biadadi butuwatihi usuran bil jannah wa kana lahu bikulli harfin qara'ahu ala qabrihi qasrun bil jannah min dahabin kada fi riyadis salihin. Satu lagi jamaah, setelah kita mengetahui bahwa orang alim memberikan hikmah kebaikan bagi hati kita, lalu bagaimana sikap kita kepada orang alim yang sudah tiada? Kan kita punya guru dulu jamaah, guru sifat 20,
guru yang ngajarin fikih kita, guru yang ngajarin ilmu hati kita. Nah, mereka sudah mendahului kita. Mungkin kalau para punya guru dulu, nah datangin ziarah sama kita guru-guru kita. Karena kata Nabi, man zara aliman, siapa orang yang berziarah kepada orang alim, fi qabrihi, berziarah mendatangi kuburnya orang alim. Kita datang tuh ziarahin kubur orang alim, guru-guru kita dalam kuburnya. Summa qara'a, lalu dia membaca indau di dekat kuburan orang alim tadi ayatan, akan satu ayat min kitabillah, dari kitab Allah. Yang tadi saya baca tadi itu, kalau kita ke kubur orang alim itu aja jamaah. Baca kulhu 11 kali, baca falak 1 kali, baca annas 1 kali, baca salawat nanti 21 kali. Kulhunya tadi berapa kali? 11 kali. Falak 1 kali, annas 1 kali, salawat tadi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syafi'il ummah 21 kali aja. Kalau takut kelamaan kita ziarah orang alim ke guru-guru kita, datang itu aja yang kita baca. Kulhu 11, falak 1, annas 1, salawat 21 kali. Minta sama Allah agar kuburan orang-orang alim guru-guru kita mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah. Lalu kita baca tadi di dekat orang alim tadi 1 ayat dari kitab Allah. Apa kata Nabi? A'tahullahu ta'ala bi'adadi khutwati kusuran fil jannah. Allah berikan setiap bilangan langkahnya orang tadi untuk berziarah ke orang alim 1 langkah dihitung. Itu kusuran fil jannah, dihitung oleh Allah, kusuran, istana di surga Allah Ta'ala. Masya Allah. Datang ke orang alim, berkunjung ziarah ke kuburnya, 1 langkah kata Nabi dihitung oleh Allah, kusuran fil jannah. Wa kana bi kulli harfin qara'ahu ala qabri, dan adalah bagi orang tadi dengan setiap huruf yang ia baca kepada orang alim tadi ala qabri, di dekat kuburnya, qasrun fil jannah min dhahab. Setiap huruf yang dibaca dari ayat Quran tadi Allah jadikan jannah min dhahab, surga yang terbuat dari emas dari Allah. Kadza fi riyadis shalihin, ini keterangan ada dalam kitab Riyadus Shalihin. Masya Allah. Artinya orang-orang yang dulu nggak boleh kita lupai. Makanya dicontohkan oleh Nabi ketika Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi singgah 1 tempat, Nabi sholat 2 rakaat, Nabi nanti singgah lagi sholat 2 rakaat, Nabi singgah lagi nanti sholat 2 rakaat. Lalu Nabi tanya dalam perjalanan kepada Jibril, Jibril, tadi aku sholat di mana? Aku tadi sholat di situ, engkau suruh sholat 2 rakaat. Ya Muhammad, itu adalah Madian, tempat Nabi Musa menerima wahyu dari Allah. Kau jangan lupakan sejarah orang-orang dulu. Terus Nabi jalan lagi. Begitu Nabi jalan lagi, tadi Tursina, tadi jalan lagi Nabi. Begitu Nabi sampai 1 tempat, Nabi tanya, ya Jibril, ini di mana Jibril? Ini adalah tempat di mana Nabi Isa dilahirkan oleh Allah. Nabi Isa dilahirkan, yaitu disebut Bethlehem, Baitul Rahim, tempat daging Nabi Isa dilahirkan. Artinya Nabi diperintahkan oleh Allah jangan melupakan orang-orang dahulu. Begitu juga dengan orang alim, dengan guru-guru kita yang telah memberikan manfaat kepada kita dunia dan akhirat kita. Insya Allah mudah-mudahan banyak manfaat dan berkah buat kita semua. Ya wa kulli niyatin shalihah wa la hadratin nabiyika wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ibadihi wa ashabihi jirani kiram. Syurillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Thumma ila hadrati jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wassahabati tahirin khususan sadatina Abi Bakrin Siddiq wa Umar bin Khattab wa Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib wal Hasan wal Husain
نسألك البركة يا الله والسلامة ببركة صحابة رسول الله أجمعين وببركة ذرية رسول الله أجمعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والمعلمين المخلصين والمجاهدين في سبيله شر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم يا رجال الغيب السلام عليكم يا رجال الغيب السلام عليكم يا رجال الغيب يا نقابة يا نجابة يا أوداد يا عبد يا روح المقدس يا أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون شر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ثم إلى أرواح أبينا وأمنا وجدنا وجدتنا خصوصا إلى أرواح أبينا وأمنا. Orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, keluarga kita, sanak saudara kita, Sumaila ثم إلى أرواح جميع من أحسن إلينا يا الله من الواجبين والواجبات والمحسنين والمحسنات غفر الله ذنوبنا وذنوبهم شر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن
الجنة والناس إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد شفيع الأمة 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 الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم